Pada 17 Januari 1942, di sebuah kota kecil di Louisville, Kentucky, seorang bayi laki-laki lahir yang kelak akan mengguncang dunia. Nama yang diberikan kepadanya adalah Cassius Marcellus Clay Jr. Orang tuanya, Cassius Clay Sr. dan Odessa Clay, tidak tahu bahwa anak mereka akan menjadi salah satu nama pating terkenal dalam sejarah olahraga, dan lebih dari itu, menjadi simbol ketahanan, perjuangan, dan pembebasan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Namun, seperti banyak kisah besar, perjalanan menuju kejayaan tidak pernah mudah. Cassius Clay kecil tumbuh di lingkungan yang keras. Louisville saat itu adalah kota yang penuh dengan segregasi rasial, dan kehidupan keluarga Clay jauh dari mudah. Ayahnya seorang pelukis papan iklan, yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara ibunya adalah sosok yang penuh kasih, namun juga penuh kekhawatiran akan masa depan anak-anaknya. Tidak ada yang tahu pada saat itu bahwa anak laki-laki ini, yang tumbuh di tengah-tengah ketegangan rasial dan kemiskinan, akan menjadi sosok yang akan mengguncang dunia. Cassius Clay pertama kali terpapar dunia tinju saat usianya baru 12 tahun. Suatu hari, sepeda kesayangannya dicuri di sebuah acara balap sepeda di Louisville. Marah dan frustasi, dia menceritakan kejadian itu kepada seorang polisi bernama Joe Martin, yang kebetulan juga seorang pelatih tinju. Tampa Road. Martin menawarkan untuk melatih Clay agar bisa belajar membalas dendam pada pencuri sepeda itu. Sejak saat itulah, sebuah perjalanan panjang dimulai, yang kemudian mengubah Cassius Clay menjadi Muhammad Ali, seorang legenda. Di gym tinju, Clay dengan cepat menunjukkan bakat luar biasa. Meski tubuhnya kecil dan masih muda, kecepatan, kelincahan, dan ketangkasan Clay membedakan dirinya dari yang lain. Satu hal yang menonjol dari dirinya adalah kepercayaan diri yang tinggi. Ia sang sangat sirangsi untuk seorang manusia pada masa itu. Clay mulai berbicara tentang dirinya sebagai yang terbesar. Dan meskipun banyak orang meragukan kata-katanya, dia benar-benar mulai membuktikan kemampuannya di ring. Pada tahun 1993, di usia 13 tahun, Clay memenangkan medali emas di Olimpiade Roma. Kemenangan itu adalah batu loncatan pertamanya menuju dunia tinju profesional. Namun meskipun dia meraih kesuksesan awal, hidupnya masih penuh dengan tantangan. Masyarakat pada saat itu masih dibagi berdasarkan ras. Dan Cassius Clay, sebagai seorang pemuda kulit hitam, seringkali merasa disisihkan. Namun di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia adalah sosok yang istimewa dan bahwa takdirnya adalah untuk lebih besar daripada sekadar medali emas. Setelah memasuki dunia tinju profesional, Cassius Clay mulai menunjukkan pesonanya. Pada 1994, di usia 22 tahun, Clay memenangkan gelar juara dunia kelas berat dengan mengalahkan Sonny Liston, yang dianggap tak terkalahkan. Kemenangan tersebut mengejutkan dunia. Namun Clay hanya dikenal karena kemampuannya di ring. Dia juga dikenal karena kepribadiannya yang flamboyan, mulutnya yang tajam, dan keberaniannya untuk berbicara tanpa takut pada siapapun. Setelah kemenangannya yang mengejutkan, Clay mengumumkan bahwa dia telah memeluk agama Islam dan mengubah namanya menjadi Muhammad Ali. Keputusan ini adalah langkah besar dalam hidupnya, karena pada saat itu, Islam dan gerakan hak-hak sipil bagi orang kulit hitam sedang berkembang di Amerika. Lee bukan hanya seorang petinju, dia menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan rasial yang melanda negara itu. Berani berbicara tentang ketidakadilan, berjuang untuk hak-hak kaum kulit hitam. Dia menentang peperangan Vietnam, sebuah tindakan yang membuatnya dibenci oleh sebagian besar orang Amerika pada saat itu. Tidak ada yang memukul saya, kata Ali. Saya memukul mereka. Saya adalah yang terbesar. Pernyataan ini bukan sekadar tentang kepercayaan diri yang tinggi, itu adalah sebuah tantangan terhadap status quo, sebuah seruan untuk pengkesawan ketidakadilan. Ali mulai menjadi lebih dari sekadar atlet. Dia menjadi simbol pemberontakan, simbol kekuatan mental, dan simbol bagi mereka yang merasa terpinggirkan. Namun tidak semua orang menyambut perubahan ini dengan tangan terbuka. Pada 1994, ketika Ali menolak untuk bertugas di Perang Vietnam dengan alasan agamanya, dia dibekukan lisensi tinjunya dan denda sebesar $100. Kehidupan Ali saat itu jatuh ke titik terendah. Di luar ring, ia berjuang dengan kehilangan gelarnya, dengan citra publik yang rusak, dan dengan perjuangan untuk dipahami oleh banyak orang. Tetapi Ali tetap teguh pada keyakinannya. Di moment, saya tidak pergi ke Vietnam karena mereka belum pernah menyakiti saya. Tahun-tahun berikutnya adalah tahun-tahun penuh perjuangan dan pengorbanan bagi Ali. Dia tidak hanya berjuang di ring, tetapi juga berjuang untuk hak-haknya sebagai seorang individu, berjuang untuk prinsipnya, dan berjuang untuk identitasnya. Kehidupannya menjadi simbol dari perjuangan yang lebih besar, sebuah perjuangan untuk kebebasan, untuk persamaan, dan untuk hak-hak asasi manusia. Saat Ali
Sebalik ring pada tahun 1970, setelah dilarang bertanding selama 3 tahun, dia tidak hanya kembali sebagai juara tinju, lebih sebagai simbol dari tekad yang tidak akan pernah padam. Setelah 3 tahun absen dari ring tinju, Muhammad Ali akhirnya kembali bertarung pada tahun 1970. Meskipun telah kehilangan masa-masa emasnya, Ali masih menyimpan semangat dan kepercayaan dirinya yang tak tergoyahkan. Dunia menanti-nanti, apakah sang legenda masih punya keajaiban di tangannya? Kembalinya Ali bukan hanya soal pertandingan. Itu adalah pernyataan. Pernyataan bahwa tak ada sistem, tak ada pemerintah, tak ada kekuatan apapun yang bisa menaklukkan hati seorang manusia yang benar-benar bebas. Dalam benaknya, ia sudah lebih dari sekadar petinju. Itu adalah simbol perlawanan, harapan, dan keberanian. Namun cobaan berat segera datang. Pada 8 Maret 1991, ia harus menghadapi the fight of the century melawan Joe Frazier, sang juara bertahan yang tak terkalahkan. Dunia menyaksikan 2 raksasa di ring, 2 kutub berbeda. Frazier si tenang, Ali si flamboyan. Pertarungan itu lebih dari sekadar olahraga. Itu adalah perang ideologi, perang antara 2 jiwa besar. Ali kalah. Ia dalam kekalahan pertamanya sebagai profesional. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia jatuh. Namun seperti matahari yang terbenam hanya untuk terbit kembali, Ali tidak berhenti. Dalam kekalahannya, ia menunjukkan sisi yang paling manusiawi, bahwa bahkan sang terbesar pun bisa jatuh. Tapi yang membuatnya legendaris adalah bahwa ia bangkit kembali. 4 tahun setelah kekalahannya dari Frazier, pada tahun 1994, Ali bersiap menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya, George Foreman. Foreman adalah monster di ring, muda, kuat, dan brutal. Tak ada yang percaya Ali punya peluang. Semua orang berkata, ini akhir karirnya. Pertarungan legendaris itu berlangsung di Zaire, Afrika, dan disebut Rumble in the Jungle. Di hadapan ribuan orang Afrika yang meneriakkan Ali Bomaye. Ali bunuh dia. Ali melakukan sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun. Rope a dope. Ali membiarkan Foreman menghajarnya di tali ring. Ia bertahan menahan rasa sakit, menunggu. Dalam diam, ia menyusun strategi di tengah badai pukulan. Dan saat Foreman mulai lelah, Ali meluncurkan serangan balik. Dalam ronde ke-8, pukulan kanan Ali menghantam kepala Foreman dan sang monster tumbang. Ali kembali menjadi juara dunia. Itu bukan hanya kemenangan teknis, itu adalah kemenangan hati. Ia mengalahkan usia, mengalahkan keraguan, mengalahkan ketakutan. Ia tidak hanya menjadi juara dunia kelas berat. Itu menjadi legenda hidup. Tahun 1975, Ali kembali bertemu musuh bebuyutannya, Joe Frazier, dalam pertandingan ketiga yang dikenal sebagai Thrilla in Manila. Pertarungan ini disebut-sebut sebagai salah satu pertarungan paling brutal dalam sejarah manusia. Suhu di arena mencapai 38 derajat. Kedua petinju saling menghancurkan. Tidak hanya fisik mereka yang dipertaruhkan, tapi juga jiwa. Pada ronde ke-14, Frazier sudah tak bisa melihat. Pelatihnya menghentikan pertandingan. Ali menang, tapi dia tidak merayakan. Dia hanya terduduk di sudut ring, hampir pingsan. Kemudian dia berkata, "It was the closest thing to dying I've ever known." Pertarungan itu bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat. Itu tentang siapa yang bersedia menyerahkan segalanya. Bahkan nyawanya, demi harga diri dan keyakinan. Di balik sorotan lampu ring, Ali adalah sosok yang hangat. Yemeni Kirby Rafakali dan Reflex 9 anak. Salah satu anak perempuannya, Laila Ali, mengikuti jejaknya dan menjadi petinju profesional. Ali juga terus memperdalam keimanannya. Ia menjadi seorang muslim yang taat, melakukan perjalanan ke Mekah, dan menyebarkan pesan damai dan persaudaraan antar manusia. Di banyak tempat, dia lebih dihormati karena nilai-nilainya daripada gelarnya. Meskipun dunia memujanya, Ali tidak pernah sombong. Ia sering terlihat membantu orang miskin, mengunjungi rumah sakit anak-anak, dan bahkan berdamai dengan musuh-musuh lamanya. Di dalam hatinya, Ali adalah pejuang, bukan hanya di ring, tetapi juga dalam hidup. Namun cobaan berikutnya bukan datang dari luar, melainkan dari dalam tubuhnya sendiri. Setelah puluhan tahun bertarung di ring tinju, tubuh Muhammad Ali mulai menunjukkan luka-luka yang tak kasat mata. Gerakannya mulai melambat, bicaranya mulai tergagap. Pada tahun 1994, dunia dikejutkan oleh kabar bahwa Ali Tsumaya mengidap penyakit Parkinson, sebuah gangguan saraf degeneratif yang perlahan-lahan mengambil alih tubuhnya. Penyakit itu adalah pukulan paling keras yang pernah diterima Ali, dan kali ini bertekad pelatih. Tak ada wasit, dan tak ada lonceng ronde yang bisa menghentikannya. Ini bukan pertarungan yang bisa dimenangkan dengan pukulan kanan, cepat atau strategi rope a dope. Ini adalah pertarungan diam, perlahan dan menyakitkan. Namun inilah sisi luar biasa dari Ali. Ali tidak menyerah. Dalam sakit, dia tetap tersenyum. Dalam gemetar, dia tetap mengangkat tangannya. Dalam bisu, dia tetap menyampaikan pesan damainya. Parkinson bisa melumpuhkan tubuhnya,
tetapi tidak bisa menyentuh jiwanya. Ali tak pernah menjadikan penyakit itu sebagai kutukan. Sebaliknya, yang menjadikannya sebagai cara baru untuk menginspirasi. Ia hadir di acara amal, memberi motivasi kepada pasien, berbicara dengan gerakan tangan kepada anak-anak penyandang disabilitas. Bahkan dalam ketidakberdayaan, ia tetap kuat. Tahun 1996, dunia menyaksikan salah satu momen paling menggetarkan. Hati Dollar for the Cerah Olympiad. Di Atlanta, Amerika Serikat, upacara pembukaan berlangsung megah. Dan saat semua lampu tertuju ke panggung utama, muncul sosok yang sudah lama tak terlihat dalam sorotan dunia. Muhammad Ali dengan tangan yang gemetar karena Parkinson, mengangkat obor Olimpiade dan menyalakan api abadi. Penonton tak bisa menahan air mata. Dunia menyaksikan bahwa Ali, meski tak lagi secepat kilat atau sekuat baja, masih membawa api semangat yang tak pernah padam. Api yang mewakili harapan, keberanian, dan perjuangan melawan segala keterbatasan. Itulah Ali, bahkan ketika tubuhnya melemah, jiwanya tetap membara. Sepanjang hidupnya, Muhammad Ali menerima lebih dari 50 penghargaan internasional, termasuk Presidential Medal of Freedom dari Presiden George W. Bush. Ia tidak hanya dikenang sebagai petinju terbaik sepanjang masa, tetapi ia juga seorang duta perdamaian, simbol perlawanan, dan wajah dari keberanian sejati. Dia bertemu dengan tokoh-tokoh besar dunia, Nelson Mandela, Dalai Lama, Paus Yohanes Paulus II, bahkan Fidel Castro. Tapi Ali tidak pernah merasa lebih rendah atau lebih tinggi dari mereka. Ia tetap manusia yang sederhana. Ia tetap the people's champ. Di berbagai kelahan dunia, dari Afrika hingga Asia, dari Amerika Latin hingga Eropa, orang-orang menyebut namanya dengan penuh hormat. Bukan hanya karena dia pernah menjadi juara, tapi karena dia berani berbeda, berani berdiri sendirian, dan berani membayar harga atas keyakinannya. Ali juga dikenal karena keberaniannya dalam menentang sistem. Dia menolak untuk ikut perang, kehilangan gelar, kehilangan karier, namun memenangkan harga dirinya. Banyak tokoh aktivis seperti Malcolm X, Martin Luther King Jr., hingga Colin Kaepernick menjadikan Ali sebagai inspirasi. Dan di tengah semua pujian, Ali selalu mengatakan, pelayanan kepada orang lain adalah sewa, yang harus kau bayar untuk tinggal di dunia ini. Pada 3 Juni 2016, dunia seakan berhenti. Muhammad Ali menghembuskan napas terakhirnya di usia 74 tahun. Tangisan terdengar dari seluruh penjuru dunia. Pemimpin negara, legenda olahraga, tokoh agama, dan rakyat biasa, semua berduka. Upacara pemakamannya dihadiri lebih dari 100.000 orang di Louisville, tempat ia dilahirkan. Orang-orang berjalan membawa bunga, menangis sambil menyanyikan doa-doa. Di peti matinya tertulis nama yang tidak akan pernah hilang dari sejarah. Muhammad Ali, the greatest. Tapi bahkan di hari kematiannya, Ali memberi satu pelajaran terakhir, bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Bahwa jika seseorang hidup dengan penuh keberanian, keyakinan, dan kasih, maka jiwanya akan terus hidup dalam hati orang lain. Ali tidak hanya meninggalkan sabuk kejuaraan dunia, ia meninggalkan warisan moral. Ia membuktikan bahwa manusia tidak ditentukan oleh berapa kali ia menang, tapi oleh berapa kali ia berdiri setelah jatuh. Muhammad Ali adalah lebih dari seorang petinju. Ia adalah suara bagi yang tak punya suara. Ia adalah kekuatan bagi orang yang lemah. Ia adalah terang di saat dunia dipenuhi kegelapan. Seorang anak kaya di Louisville yang kehilangan sepeda. Hingga menjadi simbol global untuk keberanian, Ali membuktikan satu hal, bahwa dalam hidup kita bisa jadi apapun jika kita punya mimpi, keberanian, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan ketika dunia mengenang Muhammad Ali, mereka tidak hanya mengingat pukulannya yang cepat atau kakinya yang lincah. Mereka mengingat hatinya yang besar, jiwanya yang tak tergoyahkan, dan semangatnya yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Muhammad Ali tidak mati. Ia hanya berpindah ke dalam hati kita semua.